PNJers, senang sekali saya Farah, Duta PNJ Batch 4 menemani PNJers semua dalam BIPO, Bincang Politeknik. Apa kabar PNJers semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting atau sangat menarik nih PNJers. Sebentar lagi kita akan memasuki masa orientasi kampus atau biasa kita sebut sebagai PKKP, Pengenalan Kehidupan Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Nah, jangan khawatir buat teman-teman semua yang penasaran, karena hari ini kita bakal kupas tuntas semua informasi yang sudah teman-teman tanyakan nih di seluruh sosial media kami. Kali ini aku nggak sendiri, aku sedang bersama Ketua Pelaksana dari PKKP tahun 2025. Sekarang saya dengan Bapak Saiful Imam, STMT, selaku Ketua Pelaksana tahun ini nih PNJers. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Farah. Mbak Farah sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah Pak, untuk memulai perbincangan hari ini, boleh nggak ya Bapak Saiful untuk menceritakan nih PKKP ini tuh apa sih kepada teman-teman mahasiswa baru? Oke, jadi teman-teman semuanya ya, dimanapun teman-teman berada, PKKP itu adalah satu program wajib dari Politeknik Negeri Jakarta, di mana PKKP ini adalah pengenalan kehidupan kampus. P-nya adalah Politeknik. Kalau dari kementerian namanya PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Tapi di Politeknik ini kita kenal dengan PKKP yang bertujuan adalah sebagai masa orientasi di mana kita mengenalkan kehidupan kampus, bagaimana sistem pendidikannya, sistem kurikulumnya, dan tentu saja sebagai bagian dari suasana akademik di awal mahasiswa baru, karena ini menjadi transisi dari mahasiswa atau dari siswa menjadi mahasiswa, sehingga teman-teman maba ini atau mahasiswa baru ini diharapkan dengan mengikuti PKKP dapat mengenal kampusnya lebih baik, seperti itu Mbak. Baik, jadi PKKP itu sama seperti pengenalan kehidupan kampus lainnya ya Pak? Betul, sama, tidak beda Nah, jauh. untuk pelaksanaannya itu bagaimana Pak? Untuk lokasi, terus kapan, itu apakah sama seperti tahun lalu atau bagaimana? Baik, untuk PKKP tahun 2025 ini concern kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan mekanisme kegiatan kita akan terdiri dari dua tempat sebenarnya. Tempat pertama tentu di kampus sebagai tempat utama berkegiatan. Kemudian tempat kedua adalah di Rindam. Dan Rindam ini adalah khusus untuk kegiatan bela negara. Jadi kegiatan yang sifatnya adalah menanamkan rasa cinta tanah air kepada mahasiswa, pendidikan karakter, dan kegiatan yang nuansanya adalah menegakkan sebuah kebiasaan disiplin gitu. Jadi dua tempat, di PNJ dan di Rindam. Oke, kalau di Rindamnya itu sendiri, kalau tahun lalu kan kita di Condet ya Pak. Kalau tahun ini tuh sama di Condet juga atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi untuk tahun ini agak sedikit bergeser tempatnya, tapi pelatihnya tetap dari Resimen Komando atau dari Rindam ini. Teman-teman pelatihnya masih dari Rindam. Untuk tempatnya ada pergeseran, yang biasanya di Condet sekarang ada di Sentul. Sentul itu adalah pusat pendidikan persiapan militer untuk yang misi perdamaian. Nah, itu PPMP kalau tidak salah. Tempatnya di Sentul, nanti detailnya akan mungkin diberikan ya, Sherlock-nya, kemudian posisinya ada di mana. Lebih tepatnya kalau teman-teman nanti keluar dari Sentul, daerah Jagorawi itu keluar Sentul Circuit, tinggal belok kiri, nggak jauh. Nggak jauh dari keluar situ? Nggak jauh, itu posisinya masih di daerah Hambalang. Berarti emang tahun ini tuh beda ya pada sebelum-sebelumnya? Soalnya biasa itu kan di Condet ya, aku juga PKKP di Condet gitu. Sebenarnya perbedaannya tidak signifikan di materi. Materi hampir semuanya sama, hanya perbedaan tempat. Karena kita bermitra dengan Rindam, tahun ini Rindam belum berkesempatan kegiatan dilakukan di Condet. Sehingga tempatnya kita alihkan sesuai dengan yang
possible untuk pelaksanaannya seperti itu. Oh, baik. Lalu untuk pelaksanaan itu apakah full luring, daring, atau mungkin hybrid nih Pak? Nah, kalau luring, daring, hybrid, kita gado-gado tahun ini. Gado-gado. Jadi kalau ditanya luring, ya kita luring. Ditanya hybrid, yes kita hybrid. Ditanya online, ya kita online. Jadi semua metode kegiatannya kita akan lakukan, semuanya ada. Hybridnya di mana? Hybridnya adalah ketika pembukaan PKKP, nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan itu secara hybrid. Ada beberapa mahasiswa perwakilan dari jurusan yang akan didatangkan atau harus wajib hadir di kampus secara offline. Kemudian perwakilan dari masing-masing ketua gugus. Jadi hanya ketua gugusnya saja. Ketua gugus dan masing-masing perwakilan jurusan. Kira-kira ya sekitar 115 mahasiswa baru itu terdiri dari elemen ketua gugus dan perwakilan mahasiswa jurusan. Itu akan datang, kemudian selebihnya akan menyaksikan secara online dengan tentunya ya penugasan dari kepanitiaan seperti itu. Lalu untuk yang kerindamnya ini ganti-gantian sama 10 tahun lalu apa gimana nih Pak? Kalau yang dirindamnya ini kegiatannya kita lakukan secara luring ya. Jadi pelatihan militer nggak mungkin lah. Bukan pelatihan militer. Pelatihan bela negara kan tidak mungkin dilakukan secara online ya. Jadi ini dilakukan secara luring, offline. Nanti tempatnya tadi saya sudah sampaikan, pelatihnya masih dari Rindam, tempatnya nanti di Sentul. Kemudian untuk yang offline berikutnya adalah kegiatan Gebiar Ormawa, Mbak. Tahun ini akan tetap ada kegiatan Gebiar Ormawa setelah pembukaan di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu langsung mahasiswa akan dibagi menjadi dua kelompok besar. Jadi kelompok pertama dia akan hadir secara langsung ke kampus untuk berkegiatan Gebiar Ormawa. Kemudian kelompok keduanya dia akan berkegiatan secara online untuk mendapatkan materi-materi dari narasumber. Seperti itu. Ngomong-ngomong kegiatan nih Pak, mungkin boleh nih dikasih tahu buat teman-teman kegiatannya ada apa aja sih Pak di PKKP tahun ini? Oke, kegiatan sebenarnya banyak ya. Karena ini muatannya adalah satu muatan yang terintegrasi gitu, mulai dari pengenalan sistem pendidikan kampus gitu, bagaimana sih kehidupan di kampus itu seperti apa gitu ya. Kenapa kita harus belajar di kampus, metodenya bagaimana, itu sistem pendidikan kampus. Yang kedua nanti ada sosialisasi jurusan, karena kan mahasiswa terdiri dari banyak jurusan, banyak prodi, mereka harus mengenal juga jurusannya seperti apa, prodinya bagaimana. Dan yang ketiga mahasiswa juga akan diberikan pemahaman atau melihat secara langsung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Ormawa kita punya banyak ya, ada 39 ormawa, semuanya juga akan berkontribusi di dalam kegiatan. Maka mahasiswa ketika datang mereka akan mengikuti kegiatan Gebiar Ormawa. Dan tentu muatan-muatan lain ya seperti pendidikan karakter, pendidikan bela negara yang semuanya akan concern dilakukannya di mitra kita ya, Rindam Jaya, seperti itu. Seperti baik. Berarti memang kegiatannya sudah disusun untuk pengenalan ke masa baru. Sudah sangat lama kita persiapkan karena kegiatan ini event tahunan kita ya. Yang menyambut mahasiswa baru tentu butuh persiapan, butuh perencanaan yang matang supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Berarti memang ini sifatnya wajib ya Pak untuk mahasiswa baru? Wajib. Nah, kalau misalkan ada yang nggak ikut nih Pak, kira-kira apa sih konsekuensinya? Baik, luaran kegiatan PKKP itu kan adalah sertifikat keikutsertaan ya. Sertifikat keikutsertaan dinyatakan lulus ya dari kegiatan PKKP, baru nanti sertifikat itu bisa dijadikan sebagai bukti otentik. Nah, bukti otentik ini akan dijadikan prasyarat untuk mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan, wajib diperlihatkan atau wajib ditunjukkan sebagai syarat kelulusan. Gitu. Jadi sifatnya memang sangat wajib. Kalaupun ada yang tidak lulus misalkan, dia wajib mengulang. Tahun berikutnya nggak lulus, tahun berikutnya ngulang lagi sampai benar-benar mahasiswa ini lulus PKKP. Berarti udah semester akhir pun kalau nggak lulus PKKP tetap harus karena syarat wajib untuk mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Salah satunya pada saat mendaftar sidang gitu ya. Itu harus wajib melampirkan gitu, wajib melampirkan sertifikat PKKP gitu loh. Nah, mungkin aku ada penasaran nih Pak, kan di sosial media PNJ itu ada
postingan kalau mahasiswa baru tuh harus tes kesehatan. Betul. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak sih Pak dengan PKKP ini? Ada. Jadi memang salah satu rangkaian proses ya persiapan untuk mengikuti PKKP, karena kegiatan ini tidak hanya bicara pada kegiatan yang membutuhkan pikiran, tapi juga mental dan fisik. Itu kolaborasi ya semuanya, terutama di kegiatan Rindam. Nah, maka butuh tes kesehatan untuk memastikan bahwa mahasiswa ini sehat secara psikis dan fisik. Jangan sampai ada kendala atau gangguan kesehatan yang akan berdampak pada kegiatan. Jadi nanti mahasiswa pun ketika dinyatakan tidak sehat, bukan berarti tidak mengikuti kegiatan PKKP. Harus tetap ikut, cuma dengan treatment yang berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah mitigasi resiko sebenarnya. Mitigasi resiko ketika mahasiswa mengikuti PKKP, jangan sampai mahasiswa ini ternyata sedang tidak fit, kesehatannya tidak memungkinkan untuk berkegiatan fisik, mereka bisa mendapatkan treatment yang lebih baik. Itu tujuannya. Di Rindam juga katanya luring semua ya Pak? Iya, full. Bakal banyak luring, kegiatan. banyak kegiatan, banyak sekali, padat. Soalnya mungkin tadi aku terlewat, jadi PKKP ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Pak? Oke, PKKP ini akan dilaksanakan tanggal 4 Agustus, itu pembukaannya. Nanti sampai dengan rangkaian acaranya sampai tanggal 13. Tapi apakah semua mahasiswa berkegiatan sampai tanggal 13? Sebenarnya nanti kegiatannya yang tadi, ada luring, ada hybrid, dan ada online. Gado-gado. Gado-gado. Jadi mahasiswa tidak full kegiatan secara luring tanggal 4 sampai dengan 13, tapi mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok dan kegiatannya kita akan kondisikan seperti itu. Oh, baik, berarti emang sebenarnya kalau dibilang capek sih enggak ya Pak ya, karena banyak juga yang tanya nih ke PNJ gitu Pak, kayak kok lama banget Min, gitu. Tenang aja teman-teman, karena di sini nggak kalian ke kampus dari tanggal segitu 4 sampai 13 ya Pak ya? Tidak. Jadi teman-teman bisa juga online di rumah. Oke, buat teman-teman ya, bahwa teman-teman kan cuma datang cuma 2 hari sebenarnya. Oh, 2 hari? 2 hari saja. 3 harinya itu adalah ketua gugus dengan perwakilan. Jadi teman-teman sebenarnya at least bahkan cuma datang 2 hari Mbak. Sorry, saya ralat ya, bukan di 3 hari, 2 hari. Jadi hari pertama itu untuk mahasiswa perwakilan dengan ketua gugus. Hari kedua adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Gebiar Ormawa. Jadi mahasiswa yang tidak menjadi ketua gugus, tidak menjadi wakil dari jurusan untuk mewakili kegiatan, cuma datang ke kampus itu one day. 1 hari. Wow. Secara full time, tapi ya dari pukul 6 pagi gitu ya sampai dengan pukul 17 mereka berkegiatan. Nanti split, hari keduanya diganti dengan kelompok kedua. Nah, tapi mereka tetap berkegiatan yang tidak datang ke kampus, berkegiatan secara online. Itu. Nah, luring yang paling wajib mereka akan datang selama full 3 hari itu di kegiatan bela negaranya di Rindam. Seperti itu. Jadi ke kampus sebenarnya enak ya Pak ini ya. Tahun ini enak. Berbeda dengan tahun yang lalu. Pasti juga berbeda nih teman-teman. Berbeda. Pasti ngerasain kayak kemarin, soalnya tahun kemarin tuh aku selalu dicondet, terus tahun setelah aku juga dicondet lagi gitu Pak. Terus aku tahu tahun ini ternyata beda gitu. Tahun ini kemarin alhamdulillah kita sudah survei lokasi dan view-nya luar biasa. Wah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang akan mengikuti PKKP 2025 ini mendapatkan pengalaman baru ya, karena tempatnya tidak di tengah-tengah kota tapi di pinggiran Jakarta dengan view yang luar biasa lah. Nanti insya Allah kalau berkesempatan Mbak Farah bisa ke sana ya. Boleh, Pak. Dengan tim Humas untuk meliput tempatnya di sana. Oke, siap-siap. Jadi penasaran juga nih aku sama PKKP tahun ini nih Penjar. Oke, jadi tadi informasi yang dikasih tahu sama Pak Saiful tuh benar-benar menarik dan informatif banget ya. Mungkin Pak Saiful boleh nih kayak kasih tips ke teman-teman untuk mempersiapkan apa aja sih supaya PKKP-nya berjalan dengan lancar nih Pak. Oke, pertama sih buat teman-teman ya, tentu jaga kesehatan. Nomor satu, jaga kesehatan, siapkan mental, siapkan fisik, dan jangan takut bertanya, ya, jangan takut bertanya.
mulailah dengan perasaan bahagia dan ikhlas ya pastinya ya. Tidak ada terpaksa dalam kegiatan ini karena Anda adalah bagian dari Sivitas Politeknik Negeri Jakarta yang wajib mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di PKKP 2025 ini dengan semangat yang spirit PNJ. Luar biasa. Terima kasih Bapak Saiful sudah menyempatkan hadir di sini. Sama-sama dan Mbak memberikan Farah. informasi nih ke teman-teman terkait PKKP 2025. Siap. Itu mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak di PKKP. Siap, kita tunggu ya. Bertemu teman-teman masa baru nih. Terima kasih buat teman-teman nih yang udah menyempatkan menonton sampai habis terkait podcast PKKP 2025 pada hari ini. Buat teman-teman yang mau cari tahu informasi terkait PKKP, bisa langsung mengunjungi Instagram PKKP, ada di PKKP_PNJ, dan juga Instagram kami Politeknik Negeri Jakarta. Saya Farah. Saya Saiful Imam, Ketua Pelaksana PKKP 2025. Pamit undur diri, sampai jumpa di Bivol selanjutnya. Dadah.